Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami ada dalam persekutuan di tiap-tiap rumah kami. Dan saat ini kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menjamin akan kehidupan kami dan juga menjadi penuntun dan pedoman dalam kami melangkahi kehidupan kami. Tuhan Yesus senantiasa berkati agar apapun yang kami baca dan renungkan ini, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-28 merupakan bagian dari bacaan kita yang akan memberikan pemahaman dan pedoman bagi kita. Jadi, kitab ini mengangkat kisah tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel ada dalam penindasan. Akibat dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan, di mana dalam kehidupan mereka masih hidup ya, dalam kawin campur dan masih menyembah berhala, sehingga hal ini menunjukkan bahwa mereka hidup belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan masih melakukan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Saat itulah mereka pun memohon keselamatan daripada Tuhan ketika akhirnya mereka harus ditawan. Dan pada bacaan ini atas dasar kasih setia dan janji Allah atas bangsa Israel, sehingga saat itu Allah mengangkat seorang hakim untuk membebaskan umatnya, khususnya dalam bacaan pasal 11 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-28 ini mengkisahkan bagaimana Yefta dipakai Allah untuk menolong bangsa Israel. Dan kisah ini merupakan keberlanjutan dari pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yefta adalah seorang Gilead dan ia merupakan anak dari Gilead dan seorang perempuan sundal. Ia dikenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ketika itu Yefta lari ke tanah Tob dan menetap di sana karena ia mengasingkan diri dari keluarganya dan saudara-saudaranya. Dalam masa itu Bani Amon, bacaan kita mengatakan bahwa Bani Amon ingin berperang dengan orang Israel perihal perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, mereka dianggap sebagai musuh yang ingin merampas tanah bangsa lain. Pada akhirnya para tua-tua Gilead menjemput Yefta dan meminta padanya untuk menjadi panglima perang. Mereka pun berjanji kepada Yefta, ia akan menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Tetapi Yefta terlihat sebagai sosok yang bijaksana. Ya, ia tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-28 ini merupakan satu kesatuan bacaan yang mengkisahkan bagaimana saat itu bangsa Israel mengalami tantangan dan penindasan. Mereka dianggap sebagai musuh oleh bangsa lainnya. Bangsa lain merasa bahwa bangsa Israel adalah ancaman bagi mereka dan ketakutan mereka akan Israel bahwa Israel akan menguasai daerah kekuasaan mereka. Sehingga di ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13, bacaan ini menjelaskan bagaimana Yefta mengambil tindakan sebagai seorang panglima dan kepala dari Gilead. Dalam pengambilan keputusan ini, ia menyuruh utusannya untuk menanyakan Bani Amon terkait alasan mengapa sampai Bani Amon menganggap bahwa bangsa Israel ini adalah musuh mereka. Ya. Mengapa sampai Bani Amon ingin berperang dengan bangsa Israel? Bani Amon menjelaskan bahwa hal itu karena baginya orang Israel akan merampas tanah dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Bani Amon juga mengatakan agar orang Israel mengembalikan dengan jalan damai. Bacaan ini memperlihatkan bagaimana keduanya
sedang bersama mendiskusikan permasalahan yang nampaknya membuat Bani Amun salah paham. Ayat ini membuat kita belajar untuk memahami bagaimana mengambil sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah dan mencari tahu akar permasalahan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang pada akhirnya akan berdampak kurang baik dalam relasi. Dan ayat yang 14 hingga ayat yang ke-23 dengan tegas Yefta melalui utusannya mengatakan bahwa orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Ammon. Lalu Yefta memberikan penjelasan kronologi terkait perjalanan yang ditempuh oleh bangsa Israel. Orang Israel dengan jelas meminta izin pada raja-raja. Kalau kita melihat kronologi dalam bacaan kita, di setiap daerah tempat mereka singgah, mereka selalu meminta izin. Namun oleh raja-raja tidak diizinkan. Ya. Hingga mereka akhirnya singgah laut Teberau dan tiba di Kades. Mereka mengirim surat, ya, tetapi Raja Edom tidak mau mendengar. Lalu mereka pun meminta untuk melalui Moab, namun Raja Moab juga menolak. Dan akhirnya mereka tinggallah di Kades. Mereka melanjutkan lagi perjalanan melalui padang gurun, mengelilingi tanah Edom dan Moab, dan sebelah timur tanah Moab, mereka berkemah di seberang sungai Arnon, berbatasan dengan daerah Moab. Jadi dalam hal ini mereka tidak masuk daerah Moab, tapi di perbatasan. Sampai di tempat itu mereka meminta izin pada Sihon, ya, raja orang Amori, raja di Hesibon, agar mereka dapat melalui daerah raja-raja ini. Tapi Sihon dalam kisah ini terlalu terburu-buru dalam bersikap, ya. Hanya karena tidak percaya, maka ia mengumpulkan seluruh rakyatnya dan berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi kembali diingatkan dalam bacaan ini bahwa di tengah kekerasan yang harus dialami oleh bangsa Israel, ya, maka Tuhan Allah Israel tidak membiarkan mereka. Tetapi Tuhan menyerahkan Sihon dan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Nah, kisah ini menunjukkan bahwa orang Israel tidak merebut, tetapi memang mereka memiliki tanah itu atas kehendak Tuhan, ya, bagi mereka. Dan inilah pemaparan terkait sejarah. Dan hal ini penting untuk setiap orang paham dan tahu benar akan sebuah sejarah sehingga ia tahu bagaimana dapat menyikapi sesuatu hal bila terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 24 hingga ayat yang ke-26, Yefta memberikan penegasan dengan mengklaim bahwa Gilead bukan negeri milik kekuasaan bangsa Amon, jadi ia tidak punya hak untuk tanah tersebut. Sehingga Yefta menekankan bahwa bangsa Israel harus memiliki negeri yang diberikan oleh Allah Israel, sedangkan Amon harus memiliki negeri yang diberikan oleh dewa Amon, Kamos. Jadi Amon tidak bisa menggugat tanah yang sudah ditaklukkan sejak 300 tahun sebelumnya. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-28 Yefta menegaskan otoritas Allah atas bangsa Israel. Yefta memberikan pengakuan bahwa ia dan seluruh bangsa Israel dalam hal ini tidak bersalah. Tetapi Amon mau melakukan kejahatan atas mereka. Dan Yefta kembali mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dialah yang menjadi hakim bagi orang Israel dan Bani Ammon. Artinya Yefta mengakui Tuhan yang setia dan benar-benar memimpin, menolong bangsa Israel dan menaklukkan musuh-musuh. Namun Bani Ammon tidak mendengar yang disampaikan oleh utusan Yefta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini sebagai kaum perempuan dan kaum bapa, yang menjadi perhatian adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua. Ya, sangat penting untuk memberikan pemahaman, pengajaran bagi anak dan cucu kita. Ya, penting untuk memberikan pemahaman dan pengajaran mengenai sejarah masa lalu, baik itu dalam menghadapi persoalan juga bagaimana kehidupan spiritualitas kita dengan Tuhan.
Nah, apapun yang menjadi masalah hidup, kiranya kita selalu mengandalkan Tuhan. Perjalanan kehidupan, baik dan buruk, kita bagikan bagi anak cucu kita. Menjadi pelajaran kehidupan seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru. Pengajaran yang kita berikan pada anak cucu tentang sejarah kehidupan, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, adalah pelajaran hidup yang disebut sekolah kehidupan, kata Pak Pendeta almarhum Kai Hartu. Oleh karena itu penting sejarah diceritakan pada anak dan cucu agar mereka paham dalam menjalani kehidupan ini, bahwa hidup ini tidak hanya ada dalam keadaan bahagia, keadaan yang penuh dengan kesenangan, tetapi juga ada saat kita dalam keadaan susah, ditindas, dan kita melihat bahwa dalam segala situasi dan kondisi belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, agar tiap masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga ketika kita memahami sejarah perjalanan kehidupan dengan benar, maka pasti masa depan juga akan baik. Karena kita belajar untuk mengambil nilai-nilai kehidupan yang baik dan yang tidak baik, lalu kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan sehingga kehidupan di masa mendatang menjadi baik. Bacaan kita juga mengajarkan tentang bagaimana kita menceritakan sejarah perjalanan kehidupan kita, baik dalam kehidupan bersosial, baik dalam kehidupan keluarga, baik itu dalam hubungan kita dengan Tuhan, agar itu juga dapat dipahami oleh anak cucu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kisah yang tergambar dalam bacaan ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam persoalan hak kepemilikan atas tanah, tapi juga dalam banyak hal. Manusia cenderung menciptakan masalah baru dalam sebuah relasi hanya karena ada kisah masa lalu yang membuat mereka mencurigai, bahkan sampai mendendam tanpa mengetahui kronologi persoalan sebenarnya atau yang disebut sejarah masa lalu. Akhirnya dendam, amarah, tidak percaya tercipta hanya karena ada rasa tidak suka. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan seperti ini, belajarlah seperti Yeftah, membuka pikiran Bani Amon dengan cara mencari tahu akar permasalahan, dengan menjelaskan terlebih dahulu ketika ada kesalahpahaman, ketika ada sesuatu hubungan yang kurang baik dan berdampak dalam hubungan relasi satu terhadap yang lain, tidak baik, maka sebaiknya kita harus paham bagaimana kisah atau sejarah di masa lampau sehingga sesuatu hal itu terjadi yang bisa membuat hubungan satu terhadap lainnya tidak baik. Jangan terburu-buru untuk mendendam, marah, atau bahkan ingin ada dalam peperangan, perselisihan, perpecahan dengan sesama lainnya sebelum tahu kebenarannya. Sumber masalah sering kita temui dalam ketidaktepatan informasi yang didapatkan dan kurangnya kita menyaring informasi yang didapat dari sebuah kisah sejarah di masa lalu yang akhirnya dapat berakibat fatal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita juga menjadi penuduh atau dituduh karena tidak adanya klarifikasi untuk meluruskan suatu masalah. Marilah kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik dalam suatu masalah, mencari tahu akar persoalan dengan baik dan benar, dan meluruskan masalah yang menciptakan kesalahpahaman. Informasi yang benar dan penjelasan yang baik itu penting agar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang kurang baik yang akhirnya mengganggu relasi kita, baik itu dalam hubungan keluarga, dalam relasi kita dengan teman-teman di kantor, dengan teman sekeliling kita di lingkungan tempat kita tinggal, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Ini kita harus melihat bahwa belajar untuk menanyakan terlebih dahulu maksud dan tujuan seseorang hadir dalam kehidupan kita agar kita tidak hidup dalam rasa saling curiga, tidak suka dan menendam. Allah adalah hakim yang akan menentukan masa depan kita. Sehingga ketika kita ingin punya masa depan yang baik, maka sikap hidup kita juga harus baik. Dan belajarlah untuk memutus mata rantai kekerasan.
dan mengupayakan hidup dalam perdamaian. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin.